maka harta ia sia-siakan. Nah, sehingga Allah itu menyatakan di dalam surah At-Taubah ayat ke-111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan, harta dan jiwanya. Ketika kamu udah dibeli sama Allah, kenapa harus ragu? Berarti Allah akan menjaga jiwa ragamu. Seperti kamu ketika beli TV dari toko TV, yang namanya toko itu sudah tidak lagi ikut campur. Tergantung saya beli TV, mau dibakar, mau di apa, itu terserah saya, karena saya punyanya. Kenapa? Saya udah beli dari toko. Kamu sama Allah, ketika kamu mukmin, Allah beli harta dan jiwa kamu. Kenapa kamu harus ragu dalam hidup? Sehingga Allah katakan di dalam surah setelah Al-Maidah apa? Al-An'am itu inna sholati wa nusuki wa mahya. Itu bukan tanpa proses. Kamu gak akan bermakna ketika berbicara inna sholati wa nusuki, tetapi makna kamu kapan kamu menjual? Ya, semenjak kapan kamu menjadi milik Allah? Semenjak kamu menjual harta dan jiwa kamu dengan dasar keimanan. Sehingga semenjak itulah kamu itu yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqa fit taurah wal insil wal qur'an. Sehingga Allah katakan fastabsiru bibaikumul ladzi bay'tum bih. Berbahagialah orang yang telah melakukan jual beli itu. Dengan apa jual beli kamu? Dengan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Ya, dan ini telah janji. Maka wazalika wal fawzul adzim. Semenjak itu kamu mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Wadzalika wal fawzul adzim. Apa tugas kamu ketika udah menjual jiwa ragamu kepada Allah? Yang pertama, at-taibunal abidunal hamidunal kunar raqi'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna anil munkari wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Apa tugas kamu? Satu, at-taibun, kamu tak terlepas dari ar-ruju ilallah. Kamu senantiasa kembali kepada Allah dalam situasi kondisi seperti apapun kamu kembali. Ar-ruju ilallah. Dan ketika kamu kembali kepada Allah, kamu mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat yang akan mampu membuktikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang lemah menjadi kuat. Karena kamu senantiasa ar-ruju ilallah. Bukan istighfar, istighfar itu bagian dari taubat. Tapi jiwa kamu ar-ruju ilallah, selalu kembali kepada Allah. Itulah orang-orang kriteria orang-orang yang mukmin, yang senantiasa hidupnya ar-ruju ilallah. Dia senantiasa kembali kepada Allah. Ada apapun pelajaran sulit, siapa yang kau panggil? Dimanapun kamu berada, siapa yang dipanggil? Di tengah lautan pun, siapa yang kau panggil? Di atas angkasa, siapa yang kau panggil? Allah. Panggil Allah dalam jiwamu. Panggil Allah. Karena at-taibuna, dia orang-orang yang senantiasa ar-ruju ilallah. Dalam situasi kondisi seperti apapun, kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada kemampuan kamu, bukan kembali kepada otak kamu, bukan kembali kepada harta kamu, tapi kembali kepada Allah.
Dan ketika kembali kepada Allah, ding-ding laksana pintu, bukan pintu laksana ding-ding. Dan ini yang harus kau tancapkan, wahai santriwan wa santriwati Darussalam. Kau dididik dan dibina harus menjadi mental yang sangat luar biasa. Kau harus jadi pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum, pemuda hari ini pemimpin yang masa depan. Dan kamu harus jadi pemimpin. Kamu diciptakan sebagai pemenang, bukan sebagai orang pecundang. Karena kamu mampu mengalahkan miliaran sel dalam jiwamu. Dan sekarang kamu udah hidup. Maka di sini kita harus memahami. At-taibuna, kamu selalu bertaubat. Seru ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah. Tidak kembali kepada otakmu, karena itu semua terbatas. Tidak kembali kepada kemampuanmu, karena kemampuan itu pun terbatas, karena Allah berikan. Tapi kembalilah kepada Allah. At-taibuna, selalu taubat. Minimal santriwan wa santriwati Darussalam tak terlepas dari sholat taubat setiap sebelum tidur, karena hatimu lalai. At-taibuna al-abiduna, yang kedua senantiasa ibadah. Wa ma khalaqtul jinna illa waj'alil islama muntaha. Ini cita-cita kita, senantiasa kita ibadah, karena Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah. Bagaimana belajar kamu harus bernilai ibadah, usaha kamu harus bernilai ibadah, semua apapun harus bernilai ibadah. Ini yang harus kamu catatkan dalam jiwamu. Karena ketika ada satu renghapan, satu waktu yang tidak bernilai ibadah, berarti itu adalah mubadir. Dan ketika mubadir, innal mubadirina kanu ikhwana sayatin, berarti kamu jadi saudara setan. Karena ada satu waktu yang mubadir, yang tidak bernilai ibadah. Ini al-abiduna. Yang ketiga, alhamiduna, selalu memuji, karena Allah tidak mungkin memberikan kepadamu beban di luar kesanggupanmu. Dan tak mungkin Allah berikan kepada kamu sesuatu yang kamu itu adalah tidak baik. Pasti Allah berikan kamu yang terbaik dalam hidup ini. Maka memujilah sama Allah. Orang mukmin itu akan senantiasa, dia akan bahagia dalam situasi kondisi seperti apa. Dia diberikan sakit, itu adalah salah satu jalan mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena dengan sakit itulah doa dikabulkan oleh Allah. Diberikan bahagia, banyak uang, itu pun ada salah satu kebahagiaan. Dia memuji kepada Allah karena banyak amal soleh yang kamu lakukan, yang tidak bisa dilakukan ketika kamu miskin. Dan ketika kamu miskin, ini pun dimanfaatkan betul. Karena ada senjata yang hanya dimiliki oleh orang miskin ini, apa? Istijabatud doa. Itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Kenapa kamu harus merendahkan? Ya, ini maka harus dipahami oleh kalian. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna. Yang keempat, karakter orang mukmin pasti dia bangun malam. Dia takkan mungkin melepaskan yang namanya qiyamul lail. Samaun yang dikenal dengan Samson, yang dia bertempur satu orang mampu mengalahkan 1000 prajurit kafir. Dan senjatanya, seluruh tubuhnya tidak mempan dengan senjata. Apa kunci dari Samaun itu? Dia selama 10 tahun tidak pernah melepaskan qiyamul lail. Maka orang-orang mukmin, santriwan wa santriwati Darussalam, tak mungkin kau lepaskan qiyamul lail. Kalaupun kamu tidak bisa bertahajud, sholatlah sebelum tidur kamu. Sholat, karena asaihuna, dia malam hari bagaikan rahib, di siang hari bagaikan
singa di padang pasir. Jangan banyak tidur. Bangun kau. Ya. Ya ayyuhal mujammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus qalila awjid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang berselimut, bangun. Bangun. Kapan kau bangun? Setengah malam. Kurangi sedikit dari setengah malam, jam 11. Setengah malamnya jam 1 atau tambah dari setengah malam itu. Berapa? Jam 3 malam. 3 waktu inilah yang sangat terbaik dalam satu malam. Di sini bangun kalian. Untuk apa kalian bangun? Surat Al-Mudatsir mengatakan, ya ayyuhal mudatsir qum. Wahai orang yang berkemul, berselimut, bangun. Bangun kalian, beri peringatan masyarakat. Mau bagaimana kalian memberikan peringatan kepada masyarakat sementara diri kalian tidak memahami itu? Luangkan waktumu, infakkan waktumu di jalan Allah, walaupun hanya 1 jam. Kau komunikasi dengan Allah dan kau akan merasakan betapa indahnya di malam-malam itu. Karena kau merasakan waktu itu kadangkala panjang dan waktu itu kadangkala pendek. Maka kata ulama itu, kalau kau ingin panjang umur, jangan banyak tidur, bangunlah di malam hari. Sini. Maka asaihuna, yang kedua dari kata asaihuna, kau berkelana demi dakwah. Ya, kau jangan ingin menetap di sebuah tempat. Ketika Allah berkehendak untuk membuka sarana dakwah, kau buka. Nanti mungkin santri Darussalam ada membuka kajian di Amerika Serikat. Ada yang membuka majelis di mana lagi? Di Malaysia, di Brunei, dimanapun bisa. Karena ini adalah bumi Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma, milik Allah langit dan bumi ini. Jangan pernah kau kecil hati, karena nasib itu ditentukan oleh pikiran kamu. Ketika pikiran kamu kecil, langkah kamu akan kecil, maka nasib pun akan kecil. Tapi ketika pikiranmu besar, maka langkahmu akan besar dan nasibmu akan besar. Karena Allah tidak pernah menjustifikasi kita. Wala tajassasu, ya, wala talmizu anfusakum wala tanabaju. Jangan kau mencaci maki dirimu. Karena Allah tidak pernah, ya, dalam nasib ini menakdirkan orang untuk gagal. Gagal dan sukses itu adalah 2 hal yang Allah berikan kepada manusia, dan pada penciptaan awalnya itu adalah 50-50. Allah menciptakan orang tidak untuk gagal. Kenapa dia gagal? Pilihannya. Allah ciptakan surga dan neraka, bukan berarti orang untuk dimasukkan ke neraka. Itu kembali kepada pilihannya. Kamu yang membuat dirimu masuk kepada neraka. Wala talmizu anfusakum. Maka wasaihuna, kamu berdakwah dimanapun. Ya, karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Kamu jangan berpikir tentang golongan, karena pikiranmu akan kecil dan kerdil. Berpikirlah tentang Islam. Jangan berpikir tentang golongan. Karena ketika kamu berpikir golongan, kamu itu akan kerdil. Karena akan menganggap golongan di luar kamu itu akan jadi musuh kamu. Tapi ketika bicara Islam, al-Islamu, ya, akhul muslim, al muslim akhul muslim, al islamu al muslimu kajasadil wahid. Sini, kau pahami itu.
Kalau udah bicara golongan, waduh bahaya. Allah telah menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kau termasuk orang-orang musyrik di mana kau memecah belah agama menjadi beberapa golongan dan mereka merasa bangga dengan golongannya. Ketika kamu mati hanya membela golongan, mati kamu bukan mati syahid. Qaid itu namanya. Syahid itu karena kamu membela agama Allah. Maka asaihun. Ya, lanjut al-amiruna bil ma'ruf. Ya, kamu menyuruh berbuat kebaikan dan ternyata kamu naik level kamu menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika dalam hati kamu sudah ada mengajak kepada kebaikan, niscaya kamu udah naik level kamu sebaik-baik umat. Tapi kalau kamu tak peduli dengan sampingmu, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka kamu adalah orang terendah dalam hidup ini. Wal hafiduna li hududillah, dan menjaga hukum-hukum Allah. Ini apa akhir dari ayat ini? Coba camkan di ayat ini. Wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira orang mukmin. Dimanapun, kapanpun Allah menginstruksikan kepada seluruh makhluknya, hei, bahagiakan orang mukmin dimanapun dia berada. Disakiti orang mukmin sama saja dengan menyakiti Allah. Berdoa dia marah Allah, karena Allah telah menginstruksikan kepada seluruh makhluknya, wabasyiril mu'minin, gembirakan orang mukmin. Maka tak boleh diceritakan kejelekannya orang mukmin, aibnya tak boleh diceritakan, haram hukum. Kamu harus paham ya. Innallaha ashtara minal mu'minina, sing sok ikuti yang udah bisa. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an. Waman fastabashiru ladzi bayatum bi wa zalika huwal fawzul adzim. At-taibunal abidunal hamidunal saihun raki'una sajiduna amiruna biwannahuna anil riwa basyiril ar-raki'una wasajiduna, santri wasantriyah Darussalam kriteria orang mukmin ruku dan sujud. Dalam istilah itu adalah serempak dan serentak. Ya, masuk, keluar, rapat. Ya, itu santria Darussalam. Maka suka jadi prinsip itu. Satu, disiplin. Ini rukkaan sujud. Tidak ada yang membangkang. Kalau lagi acara, ada waktu beres jajan.
Jangan sampaikan nanti ketika ada acara jajan, nggak boleh. Rukaan sujada, serempak dan serentak. Beres, silakan. Diberi waktu oleh keamanan setengah jam,